Kelanjutan kasus korupsi PT Timah kini membuka babak baru dengan dimulainya persidangan pertama terhadap salah satu terdakwa, adik kandung dari terdakwa Tamron alias Aon, Tommy Tasil alias Aki. Aki menjalani sidang atas dugaan perkara perintangan dan menghalangi tugas seorang penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Namun sidang perdana kali ini digelar secara online di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Dalam kesempatan tersebut, JPU mengatakan jika Tommy Tamsil mencoba menghalangi penyidik yang hendak melakukan penggeledahan di kediaman orang tuanya. Selain itu, Tony juga berusaha menghilangkan dan memindahkan barang bukti dokumen yang ada di dalam mobil, serta ingin merusak telepon genggam miliknya. Di dalam dakwaannya, JPU menyatakan jika Tony kini diancam dengan 3 pasal sekaligus. Namun anehnya, terkait dakwaan tersebut, pihak terdakwa diwakili Johan Adi Ferdian mengaku tidak ada eksepsi dan keberatan. Lantas, seperti apa pandangan seorang pakar hukum melihat persidangan tersebut? Kalau bicara tentang persidangan yang dilaksanakan hari ini terhadap Aon ya, yang dimana dia disangka dalam pasal perintangan penyidikan, hari ini kan sidang perdana. Yang saya lihat tadi di media dilaksanakan secara daring, begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum acara, ada turunannya dalam hal pelaksanaan mekanisme persidangan. Administrasi perkara itu udah ada. Sejarah lahirnya daring dalam persidangan itu sebenarnya pengaruhnya kemarin gara-gara COVID gitu. Nah, dan itu sebenarnya buat kami sebagai praktisi hukum atau pengacara memudahkan juga. Jadi kita tidak perlu menunggu, katakanlah terdakwanya itu hadir dulu sampai sore, kadang-kadang pengaruh macet atau faktor apa sehingga persidangan itu tertunda jadi sore. Apa landasan yuridisnya melakukan persidangan secara daring? Itu ada di Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 itu tahun 2019. Di situ sudah diatur boleh dilakukan persidangan secara daring. Tentu faktornya apa? Adalah misalnya faktor keamanan atau efektivitas penanganan perkara. Dibolehkan. Lantas apakah dengan Aon saat ini tidak dihadirkan di ruang sidang, dilaksanakan secara daring? Sebenarnya yang paling kompeten menjawab itu adalah jaksa penuntut umum. Apa latar belakangnya? Apakah pertimbangan keamanan? Apakah pertimbangan efisiensi? Atau pertimbangan apa? Jadi kalau Anda pertanyakan ada kejanggalan dalam hal itu, menurut saya tidak ada kejanggalan. Karena masih standar norma yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung itu nomor 7 itu. Daring atau tidak itu tergantung keadaan, tergantung permintaan. Bisa juga hakim yang minta supaya daring. Ya tadi faktornya ada seperti itu. Atau atas permintaan terdakwa oleh karena tidak memungkinkan untuk hadir di ruang sidang atau mencegah takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa seperti itu. Nah, apakah nanti persidangan ini akan tetap daring? Menurut saya tidak. Apalagi dalam hal pemeriksaan saksi, ya, terus nanti pembacaan tuntutan, pembelaan sampai putusan. Paling antisipasinya adalah standar keamanan. Takutnya ada gerakan massa mungkin yang dicegah sehingga mereka mengambil tindakan supaya dilaksanakan secara daring. Kalau feeling saya yakin tidak akan daring selamanya, supaya transparan. Kalau dikatakan ada kejanggalan apa tidak? Di situ ada kewenangan hak subjektifnya Kejaksaan Agung selaku penyidik. Karena memang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga diatur tentang menghalang-halangi tindakan penyidikan. Siapapun tidak boleh, ancamannya juga tinggi itu. Kita nggak boleh main-main. Hanya saja memang si Aon ini disangkakan melakukan pelanggaran obstruction of justice itu. Alat buktinya apa? Tentu Kejaksaan Agung pasti sudah menyiapkan itu. Tidak mungkin dia menetapkan seseorang tersangka tanpa didukung dengan 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti yang cukup.
Saya yakin Kejaksaan Agung sudah punya alat bukti itu, hanya saja tidak mungkin diumbar-umbar. Nanti di persidangan, Aon kan punya hak ingkar, punya hak sangkal. Kalau memang itu dakwaannya jaksa itu tidak benar, kan ajukan aja eksepsi. Kan gitu, benar atau tidak. Kemudian kalau katakan eksepsinya nanti ditolak oleh majelis hakim, silakan buktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Kan itu kelar. Dan itu akan terbuka untuk umum, tidak mungkin ditutup. Apalagi sekarang semangatnya adalah transparan dalam mekanisme penegakan hukum. Pesan saya buat hakim nanti, jangan takut. Mau ada demo, mau ada intervensi, karena hakim itu bebas dari tekanan. Jangan takut, tegakkanlah hukum tegak lurus. Jangan melanggar hukum, menegakkan hukum nggak boleh melanggar hukum. Kalau memang tidak bersalah ya silakan, bebaskan. Tapi kalau memang itu ada bukti yang cukup merintangi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, ya hakim saya kira lebih bisa menilai. Kasus korupsi PT Timah hingga kini masih terus disorot, mengingat belum adanya kepastian hukum terhadap saksi Sandra Dewi sebagai istri dari tersangka Harvey Muiz yang sudah 2 kali diperiksa penyidik Kejagung. Tak dapat dipungkiri, usai sang suami ditetapkan sebagai tersangka pada kasus mega korupsi PT Timah, nama Sandra Dewi seolah tidak berhenti jadi perbincangan. Meski belum terbukti keterlibatannya, namun masalah ini pun turut mengundang sebuah aksi gerakan perdamaian untuk menindak tegas kejelasan hukum terhadap sanksi untuk Sandra Dewi. Ya, kebetulan tadi kami juga sedang berkunjung ke Kejaksaan Agung untuk hal yang berbeda. Kami bangga juga ketika ada gerakan damai. Flyernya juga saya terima bahwa mereka unjuk rasa mendesak Kejaksaan Agung jangan ragu-ragu untuk mentersangkakan Sandra Dewi terkait PPPU. Dari flyer yang sudah beredar itu adalah jalan yang terbaik yang dilakukan oleh publik untuk memberi desakan kepada Kejaksaan Agung. Intinya, siapa yang terlibat dalam kasus ini bukan hanya sebatas Sandra Dewi, termasuk RBS sampai ke Jenderal Inisial B harus diperiksa. Baru adil. Kalau hanya sebatas Sandra Dewi sepertinya tidak adil. Kalau ditersangkakan sangat pantas, tetapi menjadi tidak pantas kalau hanya sampai Sandra Dewi semata. Harus sampai ke Jenderal Inisial B itu? Tentu tidak lah, kan dia hanya pengguna atau follow the money-nya di PPPU ya, bukan ikut melakukan atau kerja-kerja korupsinya. Kami menanggapi kalau ada selebriti menggunakan uang korupsi yang banyak, lalu terkonsolidasi dan tercemar sampai ke keluarga yang lain, kalau saya mah nggak mau lagi disebut sebagai selebriti. Kalau saya, kami assessment ya, ini kan pola penanganan kasus untuk dilimpahkan ke pengadilan. Metodenya sangat baik, artinya dibuat parsial, dibuat bertingkat. Dari mulai mungkin yang terlemah, sampai nanti kasusnya menjadi yang terkuat. Prediksi kami ini akan membuahkan hasil yang maksimal, karena Kejaksaan Agung sudah siap dengan materi-materinya. Begitu. Kami yakin bahwa Kejaksaan Agung akan dalam tanda kutip, harus mengikuti kemauan publik untuk jadi terbuka. Kalau tidak, mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, sebab oknum Densus saja udah ngikutin mereka kan. Bagaimana dengan netizen yang secara terbuka ngikutin mereka? Jadi Kejaksaan Agung harus makin hati-hati dan dalam hal ini jangan main api. Karena mungkin mereka terdesak oleh oknum Densus, oleh orang-orang berpangkat, bintang-bintang dan lainnya. Kami berharap Kejaksaan Agung maju terus. Kalau kita lihat di sini sepertinya Kejaksaan Agung main aman. Mereka ingin menjadikan bukti-bukti atau fakta persidangan menjadi dasar untuk menjerat orang-orang yang terlibat dalam hal ini. Jadi kebiasaan di Kejaksaan Agung, ya fakta-fakta di persidangan yang akan mereka gunakan nanti untuk menjerat tersangka berikutnya. Itu metode atau teknik bagus juga daripada mereka kejebak untuk langsung mentersangkakan. Tentu akan ada nama-nama baru. Kita akan lihat apalagi nanti kalau ada fakta-fakta persidangan. Kami yakin majelis hakim akan mendapat masukan bahwa desakan publik itu sangat besar. Memang ini bisa menjadi jebakan Batman, ini dalam tanda kutip pada Kejaksaan Agung, ketika angka kerugiannya sampai 300 triliun. Pertanyaannya, mampu nggak Kejaksaan Agung mengembalikan 10% saja? Kami yakin
Kalau mereka tidak cerdas, mereka tidak mampu.